Saya senang sekali kita bisa bertemu kembali pada ibadah minggu ini di New Covenant Church. Mari saya mau berdoa kembali. Saya ingin ngajak sekali lagi kita berdoa. Bapak Surgawi, terangi mata hati kami dengan terang-Mu, agar kami lebih lagi melihat pewahyuan tentang Kristus Yesus di dalam firman-Mu. Jauhilah kami dari gangguan-gangguan yang ingin mengalihkan fokus kami kepada Yesus Kristus di dalam firman-Mu. Roh Kudus, bawa kami untuk semakin menikmati keindahan Kristus dan karyanya yang sempurna. Dan kami memberi diri untuk dibasuh oleh air hidup, yaitu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya akan berbagi kepada Anda saudara semua. Anda antusias untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini? Amin, saudara-saudara. Ya. Setiap kali Anda mengikuti ibadah Minggu NCC, saya percaya dimanapun Anda menikmati firman-firmannya di NCC, Anda akan menerima kebenaran. Dan kebenaran itu yang Anda terima adalah kebenaran yang memerdekakan Anda. Katakan amin. Ya. Minggu lalu, Juan sudah menyampaikan tentang righteousness. Memang penting sekali tentang kebenaran ini. Dan yang disampaikan di dalam NCC selalu adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang membebaskan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 35 dan 36. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak yang memerdekakan, maka kamu benar-benar dimerdekakan. Amin, saudara-saudara. Nah, mari kita langsung menyelam ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan lihat apa ya kira-kira firman Tuhan hari ini. Nah, ini saya exciting sekali untuk menyampaikan dan saya percaya semua mengenai anaknya. Bentar ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama untuk mengikuti firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini saya beri judul The Blessing of Jacob, atau berkat Yakub untuk ke-12 anaknya. Saya pernah kalau nggak salah ya, menyampaikan ini di gereja New Covenant waktu sebelum pandemi kalau nggak salah. Tapi saya cuma beberapa anak waktu itu. Nah, saya akan membagikan Blessing of Jacob ini kepada satu anak, ya, yang anak sulungnya Yakub. Kita tahu anak sulungnya Yakub adalah Ruben, ya, dan kita akan melihat nanti 1 jam ke depan. Nah, Yakub yang sudah tua, di sini diceritakan dia tinggal di Mesir, ya, tinggal di Mesir. Ia hidup di Mesir selama 17 tahun. Kita tahu ia bisa kembali ke Mesir waktu itu, kemudian bertemu dengan Yusuf, anaknya yang dikasihnya, yang dikiranya sudah mati waktu itu. Dan Yusuf saat itu di Mesir, dia mempunyai kedudukan orang yang paling berkuasa setelah Fir'aun. Nah, selama 17 tahun, Yakub ini tinggal bersama anak-anaknya, ya, bersama keluarganya di Mesir. Nah, tibalah waktunya ketika ia memanggil semua anak-anaknya sebelum dia meninggal untuk memberi berkat. Nah, kalau nggak salah bulan lalu saya juga berbicara tentang berkat anak sulung ya. Nah, di sini mungkin ada benang merahnya, saudara-saudara ya. Jadi ada benang merahnya. Saya ketika menyiapkan firman ini tidak sengaja, ternyata ada benang merahnya ya. Mari kita ikuti kisahnya. Nah, di sini kita buka di Kejadian pasal yang ke-49, ayatnya yang pertama dulu. Kita sama-sama akan baca. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Di dalam teks New King James Version, the last days, hari-hari terakhir. Jadi di balik berkat ini ada nubuatan untuk masa kita, untuk the last days ini, ya.
termasuk masa ketika Yesus akan datang kembali. Nah, jangan lupa, segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci adalah mengenai anaknya Elohim atau anak Bapa. Ya. Alkitab tidak lain adalah album foto keluarga Tuhan atau album keluarga Tuhan. Ya. Semua tentang gambaran anaknya di dalam berbagai peran dan berbagai jabatan. Ya. Saudara bersyukur sekali ada di New Covenant Church ini. Karena apa? Karena Anda selalu dibawa. Tadi Pastor Lili selalu mengatakan untuk melihat anaknya, melihat Yesus, berfokus kepada Yesus, untuk menikmati, memandang anaknya. Dan semakin Anda memandang Yesus, Anda semakin serupa dengan anaknya itu. Dan semakin Anda diberkati. Katakan amin. Ya. Dulu kita menerima pengajaran yang berkata, kamu kalau mau serupa dengan Kristus, kamu harus berusaha untuk berubah. Ya, kamu harus berusaha untuk mengalami transformasi. Nah, sebenarnya usaha-usaha kita itu hanya menjadi penghalang justru. Ya, justru hanya menjadi penghalang. Nah, bagaimana kita bisa mengalami transformasi hati? Karena saya percaya Injil itu tidak menghasilkan modifikasi perilaku, tapi menghasilkan transformasi hati yang mengubah perilaku kita. Jadi perilaku kita berubah karena berasal dari hati kita yang berubah. Anda setuju kan? Ya, dari hati kita berubah, lalu perilaku Anda berubah. Ya. Nah, usaha Anda hanya jadi penghalang. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami transformasi hati itu? Ya, satu-satunya cara untuk bisa mengalami transformasi hati, kalau orang-orang gereja mengatakan pertumbuhan lah, ya, growing, ya. Jadi pertumbuhan itu hanya bisa Anda bisa berhasil ketika Anda ada di tempat yang namanya kasih karunia. Anda berada di tanah kasih karunia atau grace, ya. Jadi grace is not about your works. Grace is not about your effort. Ya, grace itu adalah tentang penyediaannya, His supply, ya, tentang His works, tentang pekerjaannya di dalam Anda dan melalui Anda. Itulah kasih karunia Tuhan. Dan caranya kita diubahkan dengan memandang anaknya yang terkasih Yesus Kristus. Kita ditransformasi hati kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus dengan memandang Yesus. Ya, dengan memandang His righteousness, dengan memandang His works, ya, dengan memandang kebenarannya, dengan memandang pekerjaannya yang sudah selesai di atas kayu salib. Jadi sesungguhnya Yakub di sini akan memberkati anak-anaknya, ke-12 anaknya. Tapi bagi beberapa anaknya, termasuk Ruben ini, bukan termasuk ya, terutama Ruben, kedengarannya itu bukan seperti berkat. Tentunya ada alasan kenapa begitu. Kita akan langsung melihatnya di ayat yang kedua. Kita lihat di ayat kedua. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Nah, kita tahu Yakub dan Israel adalah orang yang sama. Ketika itu Yakub diganti namanya oleh Tuhan kita dengan nama Israel. Israel artinya adalah a prince of God, pangeran Elohim, ya. Waktu itu Tuhan bergulat sama Yakub saat itu. Anda tahu ceritanya semuanya. Kemudian kita lihat ayat ketiga. Ruben, ini ayat anak pertama ya, anak sulung pertama. Ruben, engkaulah anak sulungku, the firstborn, my firstborn. Kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Nah, Anda kalau lihat di ayat 3, ya, kelihatannya baik semua. Tapi di ayat keempat kita baca, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki tiduranku. Ini yang mengatakan ayahnya loh ya, yang mengatakan Yakub. Nah, ini seharusnya kan menjadi momen
yang luar biasa, yaitu momen pemberkatan untuk Ruben. Tapi untuk Ruben ini sesuatu yang menyedihkan. Karena apa yang telah diperbuatnya. Ingat, Ruben adalah anak sulung. Kalau kita kemarin, kalau Anda ingat, berkat-berkat anak sulung, dia yang berhak menerima berkat anak sulung. Ya, dari nama Ruben, Anda bisa melihat ada kata ben. Ada kata ben di situ. Ben artinya son atau anak. Jadi Ru artinya apa? Ru artinya lihatlah. Jadi Ruben itu sebenarnya artinya lihatlah sang anak. Nah, kalau kita lihat kata Ruben, nama Ruben, Ben itu son atau anak. Ru itu see, behold, lihat. Jadi Ruben itu artinya sesungguhnya lihatlah sang anak. Dan Tuhan mendesain semuanya ini. Tuhanlah yang mengatur segalanya pada waktu itu. Sehingga anak sulung dari Yakub diberi nama Ruben. Dan Tuhan mempunyai maksud dan rencananya bagi siapa? Bagi anaknya yang terkasih. Ya, jadi secara harafiah artinya melihat sang anak. Lihatlah sang anak. Jadi Ruben artinya see, behold the son. Ya, melihat sang anak. Dan siapa anak itu? Anak itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi gini loh, saudara-saudara harus ngerti. Anda kalau melihat perjanjian baru, Anda melihat inti dari pesan Alkitab. Tapi kalau Anda melihat perjanjian lama, Anda melihat detailnya dari apa yang intinya tadi, ya. Jadi detailnya Anda kalau mau melihat keselamatan itu apa? Apa artinya it finish? Apa artinya sudah selesai? Bagaimana sudah selesai? Nah, itu Anda bisa melihat detailnya di dalam perjanjian lama. Sebab itu saya paling senang menyelidiki di dalam perjanjian lama. Di sana saya bisa dilihatkan atau disingkapkan detail dari keselamatan itu sendiri atau dari Yesus sendiri, ya. Nah, ini yang menarik ya. Dan Tuhan mempunyai maksud dan rencananya bagi anaknya yang dikenal. Jadi Ruben artinya see the son. Lihatlah sang anak. Melihat sang anak, ya. Ketika Anda melihat keempat Injil Yesus, ya, keempat Injil Matius, Markus dan sampai Yohanes, Yesus menyembuhkan banyak orang. Ketika Anda memandang kemuliaannya, dan kemuliaannya itu akan mengubahkan Anda dari sakit menjadi sehat. Jadi perubahan Anda itu dengan hanya melihat Yesus. Semakin gereja ini memperlihatkan Yesus, menolong Anda untuk melihat Yesus, semakin Anda diubahkan menjadi seperti Yesus. Yesus sehat, Anda semakin sehat juga, ya. Yesus penuh dengan damai sejahtera, Anda semakin penuh dengan damai sejahtera juga, ya. Yesus tidak pernah depresi, tidak pernah stres, Anda juga tidak akan pernah stres dan depresi, ya. Yesus tidak pernah kekurangan, Anda juga, haleluya, Anda tidak pernah kekurangan, ya. Mari kita baca lanjutannya. Kenapa berkat anak sulung Ruben ditolak? Kalau kita lihat tadi, ya, dikatakan di sini bahwa sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Nah, kita tidak tahu apakah Ruben tahu bahwa ayahnya tahu bahwa ia melakukan persinahan. Dengan siapa? Dengan salah seorang gundik ayahnya. Ya. Nah, ceritanya seperti ini. Setelah Rahel mati, ya, budak perempuannya yang bernama Bilha itu ternyata berzina dengan Ruben. Ini sangat-sangat mengerikan, saudara-saudara. Ya, bayangkan itu gundiknya itu menjadi istrinya papanya, tapi berzina sama Ruben. Ruben tidur dengan Bilha. Jadi Ruben berzina dengan gundik ayahnya. Ya, kita lihat Kejadian pasal 35 ayat yang 19. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ayat yang ke-20, Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Migdal Eder adalah Tower of the Flock, ya, menara dari domba-domba. Anda tahu, Migdal Eder itu ada di Efrata. Ketika Anda melihat cerita kelahiran Yesus, itu ada Tower of the Flock.
di Migdal Eder itu tempat untuk menyimpan domba-domba yang akan dipersembahkan di Yerusalem, ya, di Bait Elohim, di Bait Suci, ya. Nah, Yakub waktu itu di sana. Sudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundi ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Jadi Alkitab berkata bahwa Bilha atau Ruben berzina, tidur dengan gundik ayahnya Bilha. Alkitab berkata ada satu dosa yang akan mempengaruhi Anda dibandingkan dengan dosa yang lain. Kenapa? Semua dosa yang lain itu dilakukan orang, terjadi di luar tubuh orang itu, ya. Tetapi orang yang melakukan dosa perzinahan atau seksual itu berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri. Nah, sebenarnya dosa ya dosa, ya kan? Tapi sebenarnya seperti ini, saudara-saudara. Sebenarnya Tuhanlah yang merancangkan seks. Namanya seks itu Tuhanlah yang merancangkan. Dan Tuhan merancangkan seks itu untuk dinikmati dalam ikatan suatu janji perkawinan, pernikahan. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau orang berhubungan seks dengan rasa tidak aman, insecure, ya, dengan rasa khawatir, dengan rasa takut hamil, takut ditinggalkan pacarnya, takut apakah dia membawa penyakit, kelamin, dan sebagainya. Jadi Tuhan ingin manusia merasa aman di dalam menikmati seks. Tuhan menjadikan seks itu sesuatu yang baik. Tapi iblislah yang menjadikan sesuatu yang baik itu menjadi buruk. Inilah satu-satunya dosa yang di dalam Alkitab disebutkan kita harus diperintahkan harus lari daripadanya. Seperti yang dilakukan Yusuf. Kalau Anda ingat Yusuf waktu itu digoda sama istrinya Potifar. Kemungkinan besar istri Potifar itu cantik, saudara-saudara. Karena Potifar itu orang yang yang berkuasa saat itu. Dia gampang sekali mencari wanita yang cantik, ya. Nah, ketika Yusuf digoda, yang dilakukan Yusuf itu apa? Yusuf lari. Ya, Yusuf lari. Alkitab berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Inilah satu-satunya dosa di mana Alkitab menyuruh kita untuk lari daripadanya. Ya. Jauhkanlah dirimu artinya jangan pernah katakan, "Oh, aku bisa mengatasinya kok. Oh, aku kuat kok, imanku kok. Oh, hatiku murni kok." Ya. Nah, bisa saja kita diawali dengan hati yang murni, tapi biasanya akhirnya berakhir dengan kecemaran. Intinya seperti ini, jangan mengandalkan kedagingan kita. Jangan merasa kita bisa mengendalikannya. Jangan mengandalkan kekuatan daging kita. Jadi perlindungan terbaik Anda adalah tidak mempercayai daging Anda. Amin, saudara. Jangan mengandalkan daging Anda. Ya, jadi itu juga berlaku untuk para wanita. Jangan mengandalkan daging Anda. Ya, dengan demikian Anda pasti aman. Kita menjauhkan diri atas dosa itu. Alkitab menasihatkan kita untuk melarikan diri atas dosa itu. Tindakan terbaik yaitu tidak mengandalkan kedagingan kita, kekuatan daging kita. Sebab itu kalau kita lihat ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan itu kehilangan posisi tertingginya di dalam gereja atau panggilannya mereka sebagai gembala, sebagai pastor, hanya karena mengandalkan kekuatan daging mereka. Akhirnya mereka jatuh karena perempuan. Mereka jatuh karena wanita. Sebaliknya juga ada hamba Tuhan perempuan juga jatuh karena ini dosa seksual, ya. Nah, sekarang saya mau kembali membahas tentang Ruben. Tahukah Anda bahwa Ruben seharusnya menjadi nenek moyang raja-raja Israel? Harusnya Ruben menjadi nenek moyang dari kerajaan Israel. Seharusnya yang bangkit bukan kerajaan Yehuda, harusnya kerajaan Ruben. Karena Ruben berhak menerima berkat anak sulung. Yang di dalamnya kita sudah ingat ada urapan raja, ada urapan imam, ada urapan nabi. Nah, karena Ruben tidak menghargai berkat anak sulung ini, ya, Ruben berhak mestinya menerima berkat anak sulung ini, ya, yang di dalamnya ada urapan raja. Tapi tongkat kerajaannya akhirnya telah diserahkan kepada siapa?
kepada suku Yehuda. Daudlah yang membunuh Goliat pada waktu itu dan menjadi raja, dan Daud berasal dari suku Yehuda. Nah, urapan keimaman juga. Kita lihat di sana ada berkat urapan keimaman. Juga dijatuhkan kepada siapa? Suku Lewi. Ya, Lewi lah menjadi imam atas Israel. Dan imam besar pun berasal dari suku Lewi. Nah, seharusnya yang menjadi imam besar juga adalah suku Ruben. Harusnya suku Ruben, malah menjadi milik suku Lewi. Nah, lalu kalau Anda tahu, di garis keturunan Ruben, ternyata tidak ada satupun yang menjadi nabi. Tidak ada hakim-hakim yang berasal dari suku Ruben, saudara-saudara. Ya, tidak ada. Ya, tetapi ada satu yang terkenal yang datang dari suku Ruben, yaitu namanya Yudas Iskariot. Dia berasal dari suku Ruben, Yudas Iskariot. Saya menceritakan ini untuk menjelaskan kembali, sungguh sesuatu harga yang sangat mahal. Ruben tidak menyadari bahwa satu momen itu ayahnya tahu, ya, dan saat waktunya tiba, ayahnya Yakub mengatakan ketiga hal itu diambil daripadanya dan diberikan kepada saudara-saudaranya yang lain berkat anak sulung tadi itu, ya. Jadi sesuatu yang paling menyedihkan di dalam hidup seseorang adalah ketika dia melihat seseorang menempati tempat yang seharusnya dia tempati. Jika pernah Anda menganggap remeh berkat anak sulung, ya, Anda akan kehilangan tempat yang terbaik yang sudah disediakan Tuhan. Jadi jangan menganggap remeh. Termasuk juga jangan menganggap remeh peran kita di dalam melayani di rumah Tuhan, di gereja, ya. Atau peran Anda sebagai pemimpin. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan sumber daya. Tuhan akan membangkitkan seseorang untuk menempati posisi Anda. Kita lihat ketika Saul, Raja Israel, berdosa terhadap Tuhan. Tuhan tidak kehabisan sumber daya. Tuhan membangkitkan seorang anak gembala yang berkenan di hatinya. Dia membangkitkan Daud, anak gembala itu, mengambil tempatnya Saul sebagai raja. Jadi percayalah, ya, Tuhan tidak pernah kekurangan orang untuk dia pakai di dalam sebuah pelayanan. Jadi kalau Anda terlibat di dalam pelayanan di New Covenant Church, itu adalah privilege dari Tuhan. Amin, saudara-saudara, ya. Tuhan tidak pernah kehabisan sumber daya. Catat itu, ya. Tuhan akan bisa menggantikan dengan orang yang rendah hati, yang mengerti tentang kasih karunia. Nah, saya akan tunjukkan apa yang terjadi pada Yudas Iskariot juga ketika dia mengkhianati Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, Petrus bangkit berdiri dan berbicara tentang Yudas Iskariot. Kita baca. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 sampai 20. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi hanya karena sekarang kita memiliki jabatan, bukan berarti itu adalah milik kita selama-lamanya. Kalau Anda tidak menghargai posisi Anda, kalau Anda tidak menginginkan posisi itu, seperti Esau, ya, anak sulung waktu itu, ya, dia tidak menghargai posisinya dia sebagai anak sulung yang memiliki hak kesulungan. Dia tidak menghargai hak kesulungan itu. Hak kesulungannya akhirnya diberikan kepada Yakub. Ya. Nah, di sini kita melihat Ruben tidak menghargai posisinya. Ya. Nah, saya akan bawa Anda lebih dalam lagi melihat hubungan antara Ruben dan Bilha. Ini sangat memberkati Anda. Nah, Ruben dan Bilha. Ruben kita sudah tahu, artinya adalah melihat sang anak. Ya, melihat sang anak. Karena apa?
Karena di sini akan kita lihat makna yang lebih dalam dari sekedar dosanya Ruben, yaitu dosa seksualnya Ruben. Ada rahasia yang Tuhan sembunyikan untuk memberikan kepada kita suatu kebenaran yang memerdekakan kita di dalamnya, ya. Nah, Ruben kembali lagi artinya see the son, melihat sang anak, ya. Kita lihat. Ruben see a son, ya. See a son, lihatlah sang anak itu. Engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah terutama keluhuran yang terutama dalam kesanggupan. Tapi di Kejadian 35 ayat 22, ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben, yaitu melihat sang anak tadi itu, sampai tidur dengan Bilha. Nah, Bilha di sini, di dalam bahasa Ibraninya, artinya adalah ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Bisa dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Alih-alih memandang sang anak, yaitu Yesus, Ruben melepaskan posisinya untuk tidur dengan ketakutan. Sebagai orang percaya, saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara-saudara semua, jemaat NCC. Ya, jangan engkau alihkan pandangan Anda dari sang anak, dari Yesus. Selama Anda memandang sang anak, Ruben melihat sang anak, Anda tidak akan takut, tidak akan gelisah, dan tidak akan cemas. Selama Anda memandang pada Yesus, Anda ada di tempat tinggi, di atas ketakutan. Jadi, jangan tidur dengan ketakutan. Jangan tidur dengan kecemasan, saudara-saudara. Ya, lihatlah sang anak, lihatlah selalu kepada Yesus yang segalanya indah. Jadi Ruben melepaskan posisinya dari melihat sang anak untuk tidur dengan ketakutan. Anda mengerti maksudnya, ya? Ini sangat-sangat memberkati saya. Terus terang saya ketika membaca ini, waduh, luar biasa. Tuhan memberikan pewahyuan tentang kebenaran ini. Nah, ada kisah yang mengilustrasikan lebih jelas tentang Ruben yang tidur dengan ketakutan dengan Bilha ini. Kita lihat kejadian di Matius pasal 14. Mari kita lihat. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-24 sampai ke-27. Waktu itu murid-muridnya sedang ada di tengah-tengah laut, ya, Laut Galilea waktu itu, ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Katakan, diombang-ambingkan gelombang. Berapa banyak mungkin kehidupan kita hari ini sedang diombang-ambingkan dengan gelombang, entah itu gelombang keuangan, entah itu gelombang sakit penyakit, apapun itu, ya. Mungkin hidup Anda sedang diombang-ambingkan oleh angin badai, ya. Dan pesan terutamanya adalah pandanglah Yesus, pandanglah sang anak. Karena dikatakan di ayat 25 seperti ini. Kira-kira jam 3 malam, Anda tahu, jam 3 malam itu jam yang paling gelap. Jam 3 malam sebelum fajar itu selalu paling gelap. Waktu paling gelap itu sebelum fajar, ya. Nah, dan di waktu yang paling gelap yang sedang dialami oleh para muridnya, ya, dalam waktu yang paling gelap dalam hidup Anda, Yesus datang kepada Anda. Dikatakan kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Dan bagaimana caranya dia mendatangi mereka, mendatangi murid-muridnya? Yesus berjalan di atas air. Dikatakan, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Pada waktu yang paling gelap di dalam hidup Anda, camkanlah bahwa Yesus datang menghampiri Anda, berjalan di atas masalah Anda. Karena air bisa berbicara tentang masalah Anda yang bisa menenggelamkan murid-muridnya waktu itu, ya. Jadi air pada waktu itu adalah masalah buat murid-muridnya. Karena bisa menenggelamkan dan membuat murid-muridnya binasa, mati, ya. Jadi Yesus berjalan di atas air, artinya berjalan di atas masalah yang mencoba mengancam menenggelamkan para muridnya. Yesus datang berjalan di atas air laut menuju mereka. Seperti ia berjalan di atas kepala setan menuju mereka. Berjalan di atas masalah keuangan menuju Anda.
berjalan di atas sakit penyakit menuju Anda, berjalan di atas depresi Anda untuk membebaskan Anda. Dia tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Dan saya percaya di waktu yang tergelap di dalam hidup kita, Yesus akan berjalan di atas masalah Anda. Katakan amin. Ya. Kemudian ayat ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Nah, ini akibat kalau kita sering nonton horor. Ya. Kalau kita sering-sering nonton horor, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Kita juga bisa melihat, kita jangan izinkan pikiran kita untuk melihat hal-hal yang tidak berguna ya. Dulu saya suka lihat film-film horor, tapi sekarang tuh saya kalau lihat film horor tuh gak seneng. Sungguh saya gak seneng. Dulu tuh seneng kalau sesuatu yang mengagetkan sampai kita ini kaget-kaget gitu ya. Tapi sekarang rasanya nggak suka saya gitu ya. Karena itu akan menimbulkan roh ketakutan kita gitu loh kepada kita ya. Jadi para orang tua kita juga harus, saya selalu mengawasi anak-anak juga, mamanya, terutama mamanya, kalau melihat film-film horor dimarahi sama Nelly ya, sama mamanya ya. Jadi intinya gini, pastikan bukan benih ketakutan yang mereka terima di hati mereka ya. Kita sebagai orang tua, kita adalah imam dan raja di dalam keluarga kita. Jangan lepaskan posisi tertinggi kita di dalam keluarga kita. Amin, saudara-saudara ya. Kita perlu belajar berkata, kadang-kadang kita perlu belajar berkata gini sama anak-anak. Karena anak-anak saya ini ada yang sudah ya, yang paling kecil ini kan sudah cukup besar ya. Kadang-kadang kita belajar untuk orang tua itu belajar berkata tidak kepada anak-anak itu. Ya, oh tidak, oh papa, aku mau pergi ke sini. Enggak boleh. Ya, karena seperti ini ya, saudara-saudara. Itu akan menolong anak-anak kita ya untuk mengerti kekuatan kata tidak itu sendiri. Setidak-tidaknya menolong mereka untuk memberi alasan kepada temannya kalau diajak pergi gitu loh. Apalagi pandemi seperti ini ya. Sekalipun anak-anak itu gondok sama kita ya, tapi nggak apa-apa. Paling tidak kita menolong mereka untuk memberi alasan kepada temannya ya. Mereka nanti akan mengerti sendiri ya. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, I am, jangan takut." Nah, dengan kata lain, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ada di sini." Nah, sebenarnya di dalam bahasa Yunani-nya itu berkata I am. Secara harafiah itu namanya Elohim. Ya, namanya Elohim ketika dia menampakkan diri kepada Musa di semak-semak yang terbakar itu, yang menyala-nyala itu. I am that I am. Ya, jangan takut. Seperti sebuah cek diberikan kepada kita yang belum diisi. Ya, isian ini cek, I am. Ya, akulah apa? Ya, isi aja. Akulah kesehatanmu, akulah perlindunganmu, akulah damai sejahteramu, akulah penyediamu. Ya, jangan takut. I am. Nah, ayat 28 kita lihat. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, ini kebetulan Petrus ini bagus sekali karena ketika dia berseru seperti ini, ia menyingkirkan nalarnya. Dia memikirkan logikanya. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya. Kemudian ayat ke-29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, kalau Yesus berjalan di atas air, kita bisa berkata, oh iya, ya wajar karena dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Elohim. Tapi kalau Petrus, ya, yang mulutnya besar itu, seorang yang reaktif, ya, nelayan, dia bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa, supranatural, ya. Kenapa? Sebab matanya tertuju kepada sang anak, Yesus. Dia melihat sang anak, Ruben, sang anak. Ya, dengan memandang kepada Yesus, Petrus menjadi serupa dengan Yesus. Yesus berada di atas badai, Petrus juga berada di atas badai. Amin, saudara-saudara. Petrus sedang menikmati berkat anak sulung.
dengan melihat kepada sang anak sulung itu. Sayang murid-murid yang lainnya tidak minta seperti Petrus. Saya bayangkan ya, kalau murid-muridnya lain minta seperti Petrus, pasti murid-muridnya juga sama, bisa berjalan di atas badai itu juga, seperti Yesus. Ya. Kemudian ayat ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but when he saw the wind. Tetapi ketika ia melihat angin bergemuruh, wind boisterous, ya, ketika ia melihat angin bergemuruh, takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi Anda bisa melihat di sini, pertama Petrus melihat sang anak. Tetapi ketika dia melihat angin bergemuruh itu, dikatakan takutlah ia. Takutlah ia. Artinya, ketika ia mengalihkan pandangannya dari sang anak, dari Yesus, sekarang ia melihat kepada angin yang bergelora itu, dan ia ketakutan. Dan ini sama seperti Ruben. Ia berhenti memandang kepada Yesus, sang anak, dan dia tidur dengan ketakutan, dengan bilha. Banyak dari kita mungkin mulai melihat kembali pada situasi ekonomi kita sendiri. Melihat masalah yang sedang terjadi yang kita alami hari-hari ini. Melihat berita-berita yang ada di India. Ya, banyak orang-orang yang mati di India. Melihat masalah yang terjadi di seluruh dunia. Alih-alih kita bukannya melihat memandang Yesus. Bukan memandang sang anak. Kita mulai melihat situasi yang ada di sekitar kita. Dan kita tahu persis dunia ini tidak akan baik, saudara-saudara. Dunia ini kita sudah tahu kebenarannya bahwa dunia ini semakin buruk. Alih-alih bukan melihat kepada sang anak, tapi melihat kepada dunia lagi. Orang kembali beranalisa, bukan analisa Anda kemudian didasari dengan ketakutan. Bukan analisa yang sehat lagi. Nah, coba perhatikan Petrus lah. Petrus melihat angin yang bergelora itu, yang semakin bergelora. Pertanyaannya saya, apa hubungannya angin bergelora itu dengan berjalan di atas air? Ia sedang berjalan di atas air bukan karena, ya, perhatikan, bukan karena angin itu tenang. Dia bisa berjalan di atas air waktu itu memang di sekitarnya angin bergelora. Tapi coba perhatikan, kalau angin tidak bergelora, tidak bergemuruh, air laut waktu itu tenang, tidak ada satu riak pun, sedikit pun yang ada misalnya. Apakah Petrus bisa berjalan di atas air? Apakah dia bisa berjalan di atas air? Jadi sebenarnya Petrus bisa berjalan di atas air tidak ada hubungannya dengan keadaan angin pada waktu itu. Tidak ada hubungannya dengan keadaan laut pada waktu itu. Kita bisa melihat nalarnya menjadi keliru. Karena nggak ada hubungannya angin yang bergelora tadi, yang bergemuruh itu juga berjalan di atas air. Karena bahkan di situasi yang teduh pun, Petrus nggak mungkin bisa berjalan di atas air kalau tidak Yesus yang mengatakan, datanglah. Dan dia melihat kepada Yesus. Ya, hanya ketika Petrus memandang kepada Yesus, ia sanggup melakukan perkara-perkara supranatural. Ya, perkara-perkara yang melebihi akal pikiran kita. Itulah hidup seperti Yesus, hidup di atas badai, hidup di alam supranatural. Pak, bagaimana Pak? Teruslah melihat kepada Yesus. Bukan melihat kepada Yesus tuh Anda punya fotonya Yesus dilihat terus loh ya. Bukan itu ya. Anda punya fotonya Yesus dipajang di kamar Anda ya, di dapur Anda, di mana-mana terus Anda lihat Yesus. Bukan itu ya. Jangan salah mengerti ya. Ya. Jadi melihat kemuliaan Yesus, melihat di dalam firman-Nya, melihat di dalam setiap khotbah, melihat di dalam setiap buku yang Anda baca. Apakah Yesus yang menjadi fokusnya? Ya, tetapi ketika Petrus melihat angin, artinya ia mengalihkan pandangannya dari Yesus, ia mulai takut dan tenggelam. Dan Anda bisa katakan, Ruben tidur dengan Bilha.
itu artinya dia mulai tidur dengan ketakutan. Akhirnya ketakutan mulai muncul. Ia mulai ketakutan karena melihat tantangan sekitarnya lebih besar daripada Yesus. Nah, dari sinilah kita bisa belajar dari kesalahan Ruben. Dia melepaskan posisinya yang tertingginya sebagai anak sulung. Dengan cara apa? Dengan cara tidur dengan ketakutan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah Anda melihat masalah Anda lebih besar daripada Yesus? Atau Anda melihat Yesus yang lebih besar daripada masalah Anda? Stop mengandalkan logika kita. Stop mengandalkan kepintaran di kepala Anda. Mulailah melangkah dengan iman. Karena orang benar hidup oleh iman. Iman selalu mendahului logika kita. Ya, iman selalu mendahului logika kita. Nanti Anda akan baru mengerti kenapa ini harus terjadi. Ya, Anda bisa bersyukur kepada Tuhan. Anda bisa berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau Anda bisa mempercayai Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang lebih baik untuk kita. Tuhan ingin kita ini belajar seperti anak kecil yang baru mulai belajar jalan. Anda lihat, saya ingat ya, kalau waktu anak kecil saya waktu itu lagi belajar berjalan. Kita pasti manggil dia. Ayo jalan, kita akan di depannya. Dia akan melihat kita, tanpa sadar dia bisa jalan loh. Ya, karena dia melihat fokus pada kita. Coba dia melihat yang lainnya, toleh kiri, toleh kanan. Jatuh dia, ya. Dia nggak bisa jalan. Kemudian, ayo bangun lagi, lihat kita, jalan. Jadi ini bicara tentang fokus kita kepada siapa, ya. Kemudian ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ini penutup ya. Saya tanya, berapa banyak saudara, Bapak Ibu yang percaya? Waktu Petrus mulai ketakutan, Yesus sesungguhnya sanggup untuk meredakan badai itu dalam sekejap mata. Kalau ia mau. Ya, kalau ia mau. Saat Petrus keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. Tapi Yesus tidak meredakan badai itu. Kenapa? Nah, di sini kita bisa belajar. Ya, karena apa? Karena Petrus sedang dilatih oleh Yesus untuk menunjukkan kepada kita juga, ya, untuk selalu fokus kepada Dia. Untuk fokus kepada Dia. Kita semua sedang melewati latihan itu supaya kita bisa berkuasa atas alam semesta ini, ya. Karena kita ini akan berkuasa nanti, akan memerintah di kerajaan 1000 tahun bersama-sama Dia, ya. Sebenarnya Anda dan saya ini dipanggil untuk menjadi imam dan raja. Kita adalah imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Elohim sendiri. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini, jangan biarkan Anda tidur dengan ketakutan. Teruslah memandang sang anak, Ruben. Selama Anda memandang sang anak, selama memandang Yesus, di tengah-tengah dunia yang kacau ini, yang sudah banyak masalah ini, Anda akan diubahkan menjadi Yesus. Seperti Yesus, Anda diubahkan seperti Yesus. Anda akan berjalan di atas masalah-masalah kita. Dan kita akan diubahkan selalu menjadi semakin serupa dengan Dia. Dari kemuliaannya sampai kepada kemuliaannya. Sampai kita nanti akan berjumpa muka dengan muka dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Terpujilah buat semuanya, terpujilah buat Yesus Kristus, dan diberkatilah NCC People. Hari ini kita sudah belajar tentang berkat anak sulung yang akhirnya diberikan kepada saudara-saudaranya lain. Karena Ruben tidak menghargai berkat anak sulung itu. Amin.